kekurangan bukan berarti dalam harta, Bos. Wah. Dan yang memberikan kecukupan itu manusia. Bang, saya bacakan Bang. Nih, perhatikan. Bukankah Tuhanmu mendapati kamu sebagai anak yatim yang bapakmu wafat saat kamu masih dalam rahim ibumu? Lalu ini jelas ini. Ya kan? Jelas, memang jelas. Iya. Memang jelas anak yatim. Nih, dia mendapati kamu dalam keadaan fakir. Tahu fakir nggak? Ya tahu. Apa fakir? Yang tidak berkecukupan maksud abang kan fakir kan? Miskin. Itu dalam Bahasanya miskin. Susah amat sih Bang ngomongnya. Makanya ada istilah fakir miskin. Tetapi Muhammad itu kaya akhlak yang tidak seperti Anda. Bang, tafsir Al-Muqtasar. Apa dikatakan? Dia dapati kamu seorang yang fakir. Nih, kembali aja ke bahasa aslinya nih. Iya. Dikatakan dia dapati seorang yang kekurangan. Setuju? Oke, lalu dia di sini merujuk kepada Allah memberikan kecukupan, betul? Baik, saya balik lagi kamera saya. Jadi Anda setuju, waktu Muhammad belum jadi nabi, dia seorang pedagang, penggembala, tetapi dia hidupnya berkekurangan. Tapi setelah jadi nabi, dia jadi orang kaya. Dia bukan jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, Bang, Anda tahu berapa uang, berapa gonimah atau harta jarahan perang yang didapat oleh Muhammad setelah dia jadi nabi? Itu bukan untuk dia sendiri, Bos, tetapi dibagi-bagikan untuk semua rakyat perang. Saya bacakan. Memang Anda ini nggak ngerti Quran sama sekali. Baik, saya bukakan ya. Masalah pembagian gonimah ya. Aduh, bahayaan ini. Gonimah itu harta, Bos. Iya, gonimah itu apa sih artinya? Gonimah itu harta rampasan itu. Harta rampasan perang. Kan sudah dibagi-bagi jatahnya. Perhatikan, kita buka dalam surat Al-Anfal ayat 41. Sudah dapat makan sendiri. Al-Anfal ayat 41. Memang baca Anda terus, ini sungguh nekat yang nyata ya. Baik. Baca terus semua. Baik, saya balikkan kamera saya. Ini sudah dibagi jatahnya Muhammad berapa persen? Oh, Anda bilang. Nih. Lihat. Emang perang surat Al-Anfal ayat 41 ya Bang ya. Apa dikatakan di sini? Ketahuilah. Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Rampasan perang ini kumus. Ya. Apa namanya? Ghanimah. Ghanimah nih. Bahasa Arabnya ini. Ya. Kecil pun tahu ghanimah bahasa Arabnya. Baik. Kecuali orang Kristen yang nggak ngerti. Apa arti ghanimah? Masa saya jelasin lagi, kamu bertanya atau mau ini? Oke, rampasan perang, setuju? Oke. Sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya ya, kumus 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, dan anak-anak yatim. Orang-orang miskin dan Ibnu Sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Jadi, harta rampasan perang itu udah dibagi-bagi. 1/5 untuk Allah, Rasul, dan keluarganya Rasul dan anak-anak yatim. Gimana Anda ini? Anda salah baca ayat. Kok salah baca? Ya udah, yang mana? Kalau gitu, kalau salah yang mana? Itu ayat tentang zakat, bukan tentang masalah perang. Anda keliru membaca itu, makanya Anda belajar di mana di sini zakat, botol? Ini masalah ghanimah, kok zakat sih? Surat Al-Anfal ayat 41. Mana di sini? Mana di sini zakat? Bodoh kali. Waduh, cuman bisa bilang bodoh kali. Anda tentang masalah perang, kok ayatnya lari tak kemana-mana? Coba itu masalah ghanimah, harta rampasan perang. Ayat yang Coba, Anda kan tidak percaya dengan saya. Anda nggak percaya dengan saya kan? Kalau ulama yang ngomong Anda percaya nggak?
Hmm. Kalau ulama yang ngomong Anda percaya nggak? Tergantung ulamanya seperti apa. Baik. Abdul Somad Anda percaya? Hmm? Abdul Somad percaya nggak? Kapan Abdul Somad ngomong sama saya? Baik. Ketemu aja nggak Bukan, pernah. saya nggak bilang Anda ngomong dengan Abdul Somad. Anda kok mendadak begini? Perhatikan. Berapa harta yang didapatkan oleh Muhammad setelah dia jadi nabi? Perhatikan. Perhatikan. Pandanganmu itu nggak jelas. Keping uang dinar. Zaman Nabi itu ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Tetapnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang. Khumus, khamsah 5. Khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu 20 miliar dia dapat dari harta rampasan perang. Makanya saya bilang, waktu Muhammad belum jadi nabi, dia hidup berkekurangan. Setelah dia jadi nabi, dia bergelimang harta. Anda itu sungguh nekat yang nyata Anda. Dari mana Muhammad mendapatkan harta? Apakah dari berdagang? Apakah dari mancing? Apakah dari Apakah dari penggembala? Bukan. Dari menjarah harta orang. Gimana Anda ini? Mereka kan berusaha kan? Ya itulah kerjaan Nabi Bu. Karena menang. Sekarang saya tanya, kerjaan Muhammad apa? Apa kerjaan dia? Kerjaan dia dulu kan? Enggak, Dulu sebelum jadi nabi dia orang baik. Sebelum jadi nabi Muhammad tidak pernah punya kasus, nggak pernah menikahi anak kecil, istrinya juga cuma satu. Setelah dia jadi nabi, apa kerjaan dia? Apa kerjaan Muhammad setelah jadi nabi? Nabi dulu berperang karena dimusuhi orang-orang yang kafir. Ditanya apa kerjaan Muhammad setelah jadi nabi apa? Bingung dia kan? Kerjaan dia menjarah. Makanya ada harta jarahan perang namanya ghanimah. Ini gimana sih ini orang malu ngaku? Sumber penghasilan dia itu dari ngejarah. Dari mana dia? Coba. Loh, kalau memang, apa jarahan? Apa arti ghanimah? Apa arti Nabi ghanimah? sebanyak itu? Enggak, saya tanya dulu, apa arti ghanimah? Oke, ghanimah harta rampasan perang. Tetapi Rampasan perang. Oke. Rampasan perang berarti kerjaan Muhammad ngerampas, bener nggak? Diam. Ente jelaskan. Kalau memang Nabi Muhammad itu kaya kena rampasan perang, ente bilang kemana hartanya semua itu? Justru itu makanya saya tanya, kemana duitnya dibikin? Kemana duitnya dibikin? Anda tahu bagaimana riwayat Muhammad disuruh ada sahabatnya main judi? Pernah tahu? Ada sahabatnya main judi, terus Muhammad bilang, kenapa nggak tambahin taruhannya? Tahu riwayat itu nggak? Tahu riwayat itu nggak? Mana ada sahabat main judi? Nggak tahu dia teman-teman. Makanya belajar lagi kau agama Islam belajar. Udah ngarang dulu. Fitnah, sungguh nekat yang Baik. Kita akan tampilkan ya, apakah saya ini ngada-ngada atau tidak ya. Nih. Perhatikan. Kurban YouTube ini pasti. Wah, kamu tidak tahu. Perhatikan. Perhatikan ya. Apakah Muhammad pernah mengatakan tentang sahabatnya yang bermain judi, terus taruhannya tidak dibesarkan? Perhatikan.
pastor yang bermain judi itu. Loh, gimana Anda ini? Pastor kalau tidak jadi pastor dia tidak kaya karena dia mengutip uang-uang apa namanya itu kalau di gereja. Perhatikan. Apakah ada sahabat yang pernah main judi lalu kemudian Muhammad mengatakan yang demikian? Saya kutipkan ya. Ini ceramah. Baik, kutipkan ini. Tapi ini sayangnya ceramahnya agak panjang. Saya cari ceramah pendeknya ini. Bentar. Nah, masih mau cari. Aduh. Loh. Karena perhatikan ya, perhatikan. Buka kacamatamu biar nampak jelas. Lari ke kacamata dia. Mana ya pernyataan Gus Baha ya? Hancur Mana sih ya? nih. Di sini yang buat hancur nih sesat umat nih. Hancur bagaimana? Ini terlalu panjang sayangnya videonya. Tapi saya janji saya akan kutipkan itu teman-teman. Bagaimana? Ada dalilnya. Perhatikan. Belum lawan ustaz kamu. Saya punya padanan itu dalam kitab Hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di Hikam saya halaman itu pencitraan. Banyak tuh kaji-kaji tidak bisa baca kitab, tapi di rumah punya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Kamu menunjukkan video itu tujuannya apa? Menyembelih anaknya Nabi Ibrahim. Sebentar. Anda mau dengar? Karena kadang kita kerang ya. Kebetulan tuh ada anak kita, ada keluarga kita. Ketika Nabi Adahu kaumuh disakiti oleh kaumnya, jadi mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi orang yang menyakiti, yang melukai. Ceramahnya panjang, tapi ada di situ pernyataan Gus Baha. Iya karena kamu nggak tahu apa-apa. Besok saya carikan. Besok saya kerja. Ini kita tidak sedang membahas itu. Itu tema sampingan. Yang kita bahas ini dari mana Muhammad mendapatkan penghasilan, dari mana dia menafkahi hidupnya, dari harta rampasan perang. Coba sekarang saya tanya, dari mana Muhammad mendapatkan harta rampasan perang? Dari mana Muhammad mendapatkan harta rampasan perang? Ya dari dia menang. Coba kalau dari Anda dia menang. Berarti dia menghidupi dirinya dari harta rampasan perang. Setuju? No. Terus dari mana? Dia makan dari hasil apa sendiri? Dari istrinya mana dalilnya? Mana dalilnya? Istrinya Khadijah. Mana dalilnya? Istrinya orang paling kaya. Enggak perlu pakai dalil. Itu kisah Rasul. Tidur kau di bawah. Kalau nggak pakai dalil, tidur di bawah. Kita diskusi nggak pakai dalil, terus kita